Selamat pagi saudara dimanapun Anda berada, kami kembali menjumpai Anda dalam Divia Akhir Pekan. Dan selama 30 menit ke depan, saya Stefani Manensya akan menemani aktivitas pagi hari Anda dengan beragam informasi dan berita yang penting dan menarik untuk Anda ketahui yang telah kami himpun dalam satu pekan. Ini dia Divia Akhir Pekan selengkapnya. Puluhan pedagang kaki lima di Jalan Merdeka menolak untuk ditertibkan oleh Satpol PP pada Senin 13 Mei 2014. Mereka beranggapan bahwa tahap pembinaan dan penataan yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah Kota Bandung tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan harapan. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Baik pemirsa, saat ini saya sedang berada di Jalan Merdeka, di mana merupakan salah satu tempat yang dinyatakan sebagai zona merah. Nah, di sini sekarang sedang berlangsung penertiban dari Polis Pamung Praja, petugas Pamung Praja untuk menertibkan para pedagang-pedagang kaki lima. Namun ternyata hal ini tetap dipertahankan oleh para pedagang yang kaki lima yang ingin bersikeras untuk berjualan di sepanjang Jalan Merdeka. Aja yang jalan, mana pekerja yang di dalam pemerintah. Dia jalan-jalan dan jalan-jalan dia kerjakan. Yang seperti ini yang dibilang kerja, bukan pemerintah, hanya diam di sana. Menurut Kurnaidi, selaku Kepala Bidang Operasional Satpol PP Kota Bandung mengungkapkan bahwa pihaknya bertugas untuk menegakkan peraturan daerah yang telah disahkan. Di trotoar di jalan badan jalan itu sudah dikatakan tidak boleh. Ini zona merah. Ada di sini ada Kota Bandung apapun itu silahkan. Sudah di sana ya sudah ada relokasi di P1 P2 ya seperti itu. Pemirsa, saya sedang bersama Akang Novan selaku salah satu pedagang yang ada di Jalan Merdeka. Mungkin kita bisa tahu informasi apa sebenarnya yang terjadi di lokasi ini. Jadi Kang, sebenarnya apa yang terjadi tadi Kang? Sebenarnya ya gesekan-gesekan gitu aja sih. Cuman kan ini belum ada solusi sebenarnya kan dari pemerintah itu. Hingga sampai saat ini belum ada solusi pasti untuk menangani permasalahan mengenai pedagang yang ada di Jalan Merdeka khususnya. Butuh proses pembinaan dan penataan serta yang paling penting adalah pembinaan menurut mereka. Sekian dari saya, Nur Imam melaporkan. Pemirsa, kebijakan penataan pedagang kaki lima yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bandung dinilai belum tuntas. Tahapan yang seharusnya dilakukan yaitu pembinaan dan penataan dinilai sejumlah pedagang belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Berikut laporannya. Permasalahan perihal relokasi yang tidak sesuai menjadi persoalan yang pelik. Tempat yang disediakan oleh pemerintah Kota Bandung dinilai tidak strategis bagi sejumlah pedagang untuk berjualan. Syarat-syarat relokasi pun dinilai tidak dapat terpenuhi. Ya itu tadi yang diamanatkan dalam Perda nomor 4 tahun 2011 itu kan unsur-unsurnya ada, berasaskan kemanusiaan, kesejahteraannya itu ada. Nah, untuk relokasi yang sekarang ini, yang untuk khusus Jalan Merdeka, bisa dicek di lapangan, itu kesejahteraannya memang itu nggak berpihak kepada ekonomi rakyat kecil. Justru yang bertahan sekarang di tempat relokasi itu memang orang-orang atau teman-teman kami juga itu yang di sana itu memang udah bermodal gede. Steven Suprantio, anggota LBH Bandung mengungkapkan PKL memiliki hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Ya, jadi hak atas PKL atau siapapun mereka gelandangan atau tukang anak meminta-minta itu semuanya punya hak karena dijamin oleh Undang-Undang Dasar 45 yaitu hak untuk pekerjaan dan penghidupan yang layak. Nah, jadi semua peraturan perundang-undangan baik Perda, peraturan wali kota semuanya harus mengacu ke situ, tidak boleh beda. Kalau ada aturan yang bertentangan dengan itu, berarti secara hukum harusnya melanggar gitu. Ada pelanggaran. Sementara itu, menurut antropolog Universitas Pajajaran Dr. Budi Rajab mengungkapkan bahwa strategi yang bijak perlu dilakukan oleh pemerintah untuk menyelesaikan masalah ini. Tahapan pembinaan perlu dilakukan, bukan hanya berfokus pada proses penataan saja. Sekarang pemerintah perlu kompromi dengan mereka. Nah, komprominya bagaimana? Ya terserahlah. Perlu kompromi. Kalau nggak bisa sekarang ini. Di dalam peraturan, pemerintah juga membuat bahwa pedagang kaki lima ini perlu dibina. Kan? Kemudian setelah dibina, ditata. Nah, tapi pemerintah lompat ke penataan. Pembinaannya nggak ada, nggak dilaksanain. Padahal dalam peraturan ada
Nah, jadi paling tidak pemerintah juga lompat di situ. Jangan sampai lompat, perlu ada pembinaan. Kan gitu. Nah, sekarang pemerintah itu ingin cepat, ingin beres. Tiket tambahan kereta api ludes dalam setengah jam. Selanjutnya dalam Divia Akhir Pekan. Pemirsa, 7 pasien yang diduga terjangkit virus MERS akhirnya dinyatakan negatif setelah melewati serangkaian pemeriksaan dan juga perawatan di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Hingga Jumat 16 Mei, beberapa pasien sudah dinyatakan sehat dan diperbolehkan untuk meninggalkan Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Humas dan Protokoler Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, Dr. Nurul Wulandani, saat ditemui di ruangan Humas dan Protokoler di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. RSHS sudah tidak lagi merawat pasien-pasien dengan curiga MERS coronavirus. Jadi memang secara klinis dan laboratoris memang sudah tidak dipastikan bukan terinfeksi, sehingga ada yang sebagian dipulangkan. Ada juga yang dialih rawat karena memang bukan penyakitnya, tapi untuk kesembuhan penyakit yang bukan MERS corona. Sementara itu, untuk mengetahui tentang virus MERS itu sendiri, berikut cuplikan wawancara dengan Dr. Prayudi perihal virus ini. Kita mencurigai seseorang pasien MERS jika pertama dalam waktu 14 hari, kurun waktu 14 hari, pernah berkunjung ke Arab, terutama yang umroh, ya. Kemudian gejalanya adalah seperti infeksi saluran pernapasan, batuk, pilek, panas badan lebih dari 38 derajat. Yang curiga MERS itu adalah kalau terjadi infeksi jaringan paru atau disebut dengan pneumonia atau bronkopneumonia. Faktor penyebabnya, faktor yang mempermudah itu faktor usia, jadi lebih banyak mengenai usia-usia tua. Kemudian penyebabnya adalah virus coronavirus. Ya. Oh ya, dampaknya tadi kalau seorang pasien itu kena MERS-CoV virus, orang-orang di sekitarnya kontak, kita kontak tracing, kita awasi, takutnya apakah terjadi penularan. Kemudian pasien ini segera kita laporkan datanya ke Dinas Kesehatan. Virus MERS yang diduga telah menjangkit 77 orang di seluruh Indonesia termasuk Provinsi Jawa Barat. Namun ternyata virus yang sudah memakan korban jiwa ini tidak mematikan semangat calon jemaah yang ingin menjalankan umroh. Merebaknya berita virus MERS di berbagai media massa Indonesia ternyata tidak mempengaruhi keinginan calon jemaah untuk tetap menjalankan ibadah umroh. Hal ini terlihat dari kegiatan persiapan jemaah umroh yang berjalan seperti biasa di salah satu agen umroh di Kota Bandung. Atau pasti sampai yang akhirnya berangkat, alhamdulillah kita nggak ada ataupun bulan Mei yang sampai akhirnya mau berangkat batalin harusnya nggak ada. Itu cuma rasanya memang di Juni memang ada di cuma memang ini udah kayak
kebiasaan kalau mau dekat ke Ramadan memang sepi gitu. Jadi efek dari pemberitaan itu ada efeknya, tapi sedikit tidak terlalu banyak. Meskipun telah mengetahui risiko terjangkit virus MERS ini, sebagian besar jemaah yang sudah mendaftar memilih untuk tetap berangkat. Hal ini merupakan pilihan yang telah dipersiapkan dengan tindakan pencegahan seperti penyuntikan vaksin, juga penggunaan masker selama berada di Tanah Suci. Sebelumnya sih was-was juga ya, karena wabahnya ya lagi marak gitu sekarang. Cuman dapat kabar dari dokter waktu vaksin, jadi penanganannya cukup dengan vaksin influenza. Selain vaksin meningitis, dan disarankan untuk jemaah di atas 50 tahun vaksin tambahan atau vaksin paru-paru dan otak. Cuma selama bisa menjaga kondisi kita sakit, harusnya sih tidak usah. Pemirsa, kereta api saat ini masih menjadi salah satu transportasi favorit untuk mudik lebaran. Sebanyak 5.400 tiket tambahan yang disediakan langsung ludes terjual. Tiket tersebut habis tidak lebih dari setengah jam pada hari pertama pembukaan pembelian, yaitu pada Kamis 15 Mei pada pukul 12 malam. Pemirsa, sekarang saya sedang berada di stasiun kereta api Bandung. Seperti yang kita ketahui, sejak Kamis pukul 00 dini hari, tiket tambahan untuk kereta api lebaran telah dibuka. Namun sayangnya, setengah jam saja sejak pembelian tersebut dibuka, tiket langsung ludes karena tercatat 10 juta pengunjung mengunjungi website PT KAI online untuk mengakses tiket secara online. Dan seperti yang bisa Anda lihat, sekarang antrian tidak lagi terlihat di loket karena memang calon pembeli sudah tidak bisa mendapatkan tiket lebaran secara langsung di loket. Namun bagi Anda yang tetap ingin untuk berpergian menggunakan kereta api ketika lebaran, Anda masih bisa mengakses tiket untuk hari H lebaran secara online. Dari jam 6 sampai sekarang belum dapat, soalnya ya udah ini sistem online ya, ada yang dari luar gitu yang tuker ini tiket. Sementara itu, menurut Zunervin, Humas PT KAI Daerah Operasional 2 Bandung, hingga saat ini tiket yang masih tersedia adalah untuk keberangkatan di hari H Lebaran, yakni tanggal 29 Juli. Ia menyarankan agar masyarakat dapat mengatur jadwal keberangkatannya pada tanggal yang masih tersedia. Ya, saran saya bahwa apabila ada calon penumpang kereta api yang akan bepergian menggunakan kereta api pada saat Lebaran nanti, ya diharapkan bisa mengatur kepergiannya, yaitu pada saat di mana tiket kereta api yang masih ada. Ribuan umat Buddha mengikuti detik-detik perayaan Waisak 2558 BE atau 2014 Masehi. Perayaan nasional yang bertempat di Candi Borobudur ini berlangsung relatif aman dan tertib dibandingkan dengan tahun lalu. Hanya saja jalur masuk tidak sesuai rencana panitia penyelenggara. Seharusnya umat yang beribadah dengan kunjung dipisahkan kedatangannya. Umat masuk melalui pintu 7 atau Hotel Manohara, sedangkan pengunjung melalui pintu wisatawan. Karunia kesehatan dan pelindungan. Menurut Direktur PT Taman Wisata Candi Borobudur Prambanan dan Ratu Boko, Laili Prihatin Tias, pengunjung hanya di zona 2 menikmati Waisak, sementara zona 1 dipergunakan umat untuk beribadah. Umat Buddha yang merayakan Waisak di Candi Borobudur tidak hanya berasal dari Indonesia, melainkan dari mancanegara. Biksu Tadisa Paramita Mahastafira dalam renungan detik-detik Waisak mengingatkan ajaran Sang Buddha tentang kesederhanaan, kehidupan bersih yang mengekang kehidupan jahat, serta cinta kasih. Puncaknya konsentrasi pengunjung membludak pada saat detik-detik pelepasan lampion memadati pelataran candi. Empati dan keseimbangan. Rangkaian perayaan Trisuci Waisak serta detik-detik Waisak di Candi Borobudur ditutup dengan pelepasan 1000 lampion. Belajar sejarah dengan cara berbeda bersama komunitas Historia Fun Bandung. Selengkapnya setelah iklan berikut ini. Nur, Mbak Nur.
Bila dihitung dari jumlah pemakaian listrik Indonesia, membiarkan alat-alat elektronik menyala seharian bisa membuang 23 MW listrik setara dengan 68 miliar rupiah per bulannya. Angka ini juga meningkat 10% tiap tahunnya. Ayo mulai hemat listrik dari kamar sendiri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Gamelan biasanya terbuat dari besi atau dari logam. Namun gamelan kali ini berbeda dengan gamelan seperti biasanya. Terbuat dari keramik, mahasiswa jurusan Seni Musik Universitas Pasundan berkreasi hingga menghasilkan gamelan keramik. Dan ternyata mampu mengeluarkan suara yang harmonis. Selamat siang pemirsa. Gamelan yang barusan saja saya mainkan tidak terbuat dari perunggu atau kuningan seperti gamelan pada umumnya, melainkan terbuat dari bahan keramik. Gamelan ini hasil karya jurusan Seni Musik Universitas Pasundan. Mau tahu lebih banyak tentang gamelan keramik ini? Yuk ikut saya menemui pembuatnya. Limbah adalah salah satu yang dikategorikan pada kriteria sampah. Namun, untuk yang satu ini, limbah tersebut menjadi sesuatu yang terpakai, menarik, dan unik. Hanya dengan limbah, alat musik dapat diciptakan. Gamelan merupakan alat musik tradisional yang biasa terbuat dari perunggu atau kuningan. Taufik Ismail Lubis mencoba membuat sesuatu yang unik, yaitu membuat gamelan yang berbeda dari gamelan biasanya. Gamelan ini terbuat dari bahan dasar keramik. Pada tahun 2011, ia bersama rekan dan dosen jurusan Seni Musik Universitas Pasundan mengolah material keramik yang semula hanya sisa-sisa bangunan Masjid Unpas yang hendak dibangun. Jenis suara yang dihasilkan oleh gamelan keramik ini cukup unik. Bukan cuma suaranya, wujudnya pun cukup unik. Dilihat dari bentuknya, gamelan keramik ini hampir serupa dengan gamelan tradisional biasanya. Bedanya, bila gamelan yang biasanya terbuat dari perunggu atau kuningan itu diganti dengan barisan ubin keramik. Untuk menghasilkan bunyi, di bawah bilah keramik yang berjajar itu dipasang sebuah resonator. Penghasil nada itu terbuat dari pipa paralon berbentuk silinder. Untuk mengolah keramik supaya mengeluarkan suara seperti gamelan biasa, Taufik harus bereksperimen sedemikian rupa. Taufik dan kawan-kawan pun melakukan inovasi tangga nada. Gamelan ini terangkai secara modern. Proses pun juga dilakukan dengan penalaan modern. Jadi awal penciptaan gamelan keramik ini pada tahun 2011, bulan 11 itu kita ada rencana dengan teman-teman di himpunan untuk eksplorasi pembuatan alat musik. Cuman kita sebetulnya pada saat itu belum tahu gitu alat apa yang mau diciptakan gitu. Karena pada saat itu kita eksperimen bambu, eksperimen paralon, eksperimen material lain yang memang sebetulnya jauh dari konsep si saron keramik ini. Nah, setelah itu kemudian kebetulan Pak Asep Nata baru masuk menjadi dosen di sini. Kemudian beliau menawarkan untuk membuat gamelan dari material keramik ubin gitu. Nah, karena kebetulan pada saat itu Unpas sedang membangun masjid dan aula, akhirnya sisa-sisa limbah itu kita kumpulkan dan tidak lama setelah itu kita baru mengeksplorasi. Setelah 3 bulan baru kita mendapatkan ukuran yang ideal untuk membuat skala middle piano gitu. Sebetulnya prinsip untuk pemberian nada pada bilahan keramik ini, karena kita sudah menentukan standar. Jadi untuk C4 itu lebarnya 10, sementara untuk panjang kita disesuaikan dengan kebutuhan nada. Jadi semakin panjang bilahan maka dia akan semakin rendah, semakin tinggi bilahan maka bunyinya atau suara yang dihasilkan akan semakin tinggi. Nah, dari situ sebetulnya prinsip penalaan pada bilahan saron keramik ini.
kalaupun dicobain mungkin seperti ini. Ini kan lebih pendek nih, maka bunyinya akan lebih tinggi. Dan ini semakin panjang maka akan lebih rendah. Adapun cara lain dalam proses pentuningan atau penalaan, yaitu semakin tebal maka suara yang dihasilkan akan semakin tinggi. Ketika semakin tipis maka suara yang dihasilkan akan semakin rendah. Mungkin itu berlaku jika kita menginginkan visual yang bagus. Misalkan kita ingin semua panjangnya sama nih, semua panjangnya sama, misalkan katakanlah 20 cm standar ini, mungkin misalkan 20 cm, maka untuk mendapatkan nada yang diinginkan dalam satu oktav tangga nada barat atau diatonis tersebut, dia akan semakin tebal, dan semakin tebal, semakin rendah maka akan semakin tipis, paling seperti itu. Jika kita, ya mungkin saya katakan jika ingin mendapatkan visual yang bagus gitu. Biasanya, sejarah hanya bisa dipelajari lewat buku atau media lainnya. Berbeda dengan salah satu komunitas pecinta sejarah, Historia Van Bandung, yang memiliki cara unik untuk melestarikan sejarah Indonesia. Berikut laporan seputar Historia Van Bandung. Pemirsa di Via TV, saya Stefani Manensya sudah berada di Museum Mandala Wangsit Siliwangi. Dan hari ini saya akan bertemu dengan satu komunitas di Kota Bandung yang bergulat dengan sejarah. Penasaran? Simak liputan selengkapnya. Sekarang Stefani sudah bersama dengan Mas Firman selaku pengurus dari Historia Van Bandung. Nah, Mas, berbicara tentang Historia Van Bandung,
Boleh nggak diceritain sedikit tentang sejarah dan latar belakang terbentuknya komunitas Historia Van Bandung? Boleh. Sebenarnya Historia Van Bandung ini perkumpulan komunitas sejarah, khususnya sejarah militer. Kita semua dulu hobi ngoleksi barang-barang militer lama jadul gitu ya, dari emblem-emblem, tanda kepangkatan, seragam, terus kayak patch lama, terus replika-replika senjata juga gitu. Cuman kita dulu lebih biasanya ngumpulnya di Facebook gitu ya. Jadi mikir gitu, kenapa yang ayo kayaknya pada wadahnya di Bandung gitu, komunitas reka ulang sejarah gitu. Bikin yuk, ayo bikin. Nah, setelah bikin kita alhamdulillah bisa merapati Museum Mandala Wangsit Siliwangi sebagai sekretariat di sini. Mungkin karena anak-anak sekarang udah kurang suka sejarah mungkin ya. Makanya kita bikin gimana supaya anak-anak sekolah, SD, SMP, SMA itu gampang belajar sejarahnya gitu. Mungkin nah jadi dari kita ajarkan secara visual gitu. Jadi kita bikin film pendek tentang sejarah-sejarah perjuangan, memutar film-film perjuangan juga di aula, dokumenter. Jadi mereka lebih bisa secara langsung merasakan gitu sejarah itu gitu. Daripada di sekolah baca buku kan kadang suka males, kadang suka ngantuk kalau belajar sejarah gitu. Jadi juga dilihat di luar lagi latihan reka ulang sejarah ya? Iya, lagi bikin film. Itu apakah kegiatan rutin atau gimana tuh Mas? Kita rutin sebulan sampai 2 bulan sekali kita bikin film pendek 15 menitan gitu. Misalkan cerita tentang benteng-benteng api kita bikin filmnya. Kebetulan ini tentang Long March Siliwangi kita bikin juga gitu. Action! Lu 1000 kali saya katakan untuk tidak menembak. Kalau itu tidak perlu, bukan? Emang saya mesti mampus? Mereka melawan, kau pernah ada orangnya? Sedikit. Untuk negara ini adalah pertanyaan nasionalisme. Banyak sekali manfaat yang sudah saya dapatkan saat saya bergabung dengan komunitas ini sejak setahun yang lalu. Dari pengalaman pribadi, ya pengetahuan sejarah saya bertambah dan juga saya bisa mengedukasi banyak orang melalui kegiatan ini. Agar kaum muda atau generasi muda tidak melupakan sejarah perjuangan bangsa. Untuk negara ini adalah pertanyaan nasionalisme. Pertama waktu saya masuk ke Historia Van Bandung, saya hanya ingin memahami sejarah perjuangan. Kebetulan saya juga suka yang berbau dengan tentara, suka dengan kesejarahan tentara. Dan saya juga kuliah di jurusan sejarah, jadi sangkut paut gitu. Karena itu saya juga, wah ini kerasa kayak rumah kedua di dalam keilmuan saya gitu. Tapi untuk secara keilmuan sejarah mungkin hanya berbicara kisahnya, tapi kalau di sini lebih ke prakteknya. Jadi kita lebih tahu gimana perjuangan masa lalu dari segi kesenjataan, kayak kostum yang tadi mungkin diceritain. Itu dia tadi informasi terkait komunitas Historia Van Bandung. Seperti pepatah berkata, bangsa yang besar tidak akan melupakan sejarah bangsanya. Semoga dengan informasi tadi, kita semakin mencintai sejarah bangsa Indonesia. Saya Stephanie Manensia, melaporkan dari Bandung untuk Divia TV. Informasi tadi sekaligus menjadi informasi penutup dalam Divia akhir pekan kali ini. Saya Stephanie Manensia beserta kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda, selamat beraktivitas dan salam Divia TV.